Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Anak-anak, hari ini ibu akan menemani kalian belajar ilmu pengetahuan alam tentang organ dan sistem pernapasan manusia. Minggu lalu, anak-anak tentu masih ingat dengan pelajaran tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan organ dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak tahu apa itu bernapas? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Di dalam udara terkandung berbagai gas. Salah satunya adalah oksigen. Gas yang dibutuhkan oleh tubuh adalah oksigen. Oleh karena itu, hanya oksigen yang diambil dari udara untuk pernapasan. Pernapasan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Hampir semua makhluk hidup mempunyai alat khusus untuk pernapasan. Alat khusus untuk pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus, terus diafragma. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan dan kita bahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Anak-anak bisa lihat gambar yang ada pada slide ini. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Dan di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk, dilembabkan oleh selaput hidung. Organ pernapasan yang kedua namanya faring. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini.
Ini adalah gambar faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, namanya adalah laring. Anak-anak perhatikan gambarnya, mana yang laring? Laring atau tekak yang biasa sebut juga dengan jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat adalah trakea. Trakea ini biasa disebut dengan batang tenggorokan. Perhatikan gambar mana yang disebut dengan trakea tersebut. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Anak-anak lihat pada gambar mana yang bronkus kiri dan mana yang bronkus kanan. Yang keenam adalah organ pernapasan yang bernama bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi pertamanya itu adalah bronkus, kemudian cabangnya itu adalah bronkiolus. Pada awalnya sebelum bronkus trakea, yang mana trakea inilah batang tenggorokan, dan trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kalau bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, percabangan bronkus ini ada lagi namanya bronkiolus, yang mana bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh dilihat langsung pada gambar ini ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah dan alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada.
Sini ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, mulai dari atas ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, mana yang trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, bisa anak-anak perhatikan. Yang kedelapan ini adalah diafragma. Kita ketahui bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Anak-anak lihat gambar yang ada pada slide ini. Ini adalah gambar diafragma. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma itu terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar pada slide ini tentang inspirasi dan ekspirasi. Yang mana artinya inspirasi ini adalah kita menghirup udara. Kalau ekspirasi kita mengeluarkan udara. Nah, anak-anak lihat gerakannya. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini tentang organ pernapasan manusia, alangkah baiknya kita memperhatikan kembali gambar yang ada pada slide ini. Anak-anak lihat, ini ada gambar anak yang sedang menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara apa yang dihirupnya? Ini adalah udara yang dihirupnya adalah udara bersih atau gas yang mengandung oksigen. Yang dikeluarkannya udara atau gas yang mengandung gas apa? Yaitu gas yang dikeluarkannya adalah gas karbon dioksida. Nah, anak-anak kita lihat. Di sini ibu sengaja menampilkan perbedaan antara
tenggorokan dengan kerongkongan. Anak-anak, kalau kita belajar dengan organ pernapasan, kita ketahui organ pernapasan secara garis besarnya itu adalah hidung, tenggorokan, paru-paru. Disimpulkan HI-TE-RU supaya mudah ingat kita. Hidung, T, tenggorokan, RU, paru-paru. Nah, bagaimana dengan kerongkongan? Kerongkongan ini adalah alat pencernaan makanan yang dimulai dengan mulut, kerongkongan, lambung. Nah, jadi mulut, kerongkongan, lambung. Nah, itu nanti kalau kita belajar tentang pencernaan makanan. Yang sekarang kita belajar tentang organ pernapasan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi ingat ya, HI-TE-RU. Nah, anak-anak perhatikan ini ada animasi yang Ibu tampilkan tentang organ pernapasan manusia. Jadi anak-anak bisa lihat, pertamanya itu adalah organ pernapasan manusia itu ada pertama hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, yang mana bronkus itu adalah cabang dari trakea. Cabang dari bronkus lagi adalah namanya bronchiolus, artinya bronchiolus ini adalah cabang bronkus, gitu. Dan dilanjutkan dengan alveolus, yang mana alveolus ini terdapat dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pertukaran tadi itu yang kita hirup oksigen dan kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, kita perhatikan alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Nah, jadi kalau kita melihat pada gambar-gambar mengenai organ pernapasan, dekat di alveolus dan paru-paru itu adalah gambar alveolus yang seperti buah anggur. Nah, anak-anak, di sampingnya kita lihat ini ada diafragma, ya. Diafragma ini, ya anak-anak, kita terdapat, ya, diafragma itu terdapat di bawah tulang dada, ya, yang mana saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Anak-anak lihat animasi ini. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup, ya. Nah, sebaliknya diafragma waktu membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Jadi paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara yang pengap karena berisi karbon dioksida. Nah, anak-anak, Ibu rasa hari ini pelajarannya cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan rajin belajar. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Cerdas ceria bersama Bu Emrita. Sampai jumpa pada